warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Siti Mardia. Di sini saya akan menjelaskan satu tense dari 16 tense. Yang pertama yaitu simple present tense. Lalu apa sih simple present tense itu? Nah, simple present tense yaitu suatu kalimat yang digunakan pada waktu masa sekarang. Jadi waktunya itu pada masa sekarang. Nah, itu dari simple present tense, present sekarang. Terus lalu apa sih fungsi dari simple present tense? Nah, fungsi dari simple present tense itu dua. Function simple present tense. Yang pertama, habitual or daily activity, yaitu habit, activity, kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, seperti I take a bath every day, seperti saya mandi setiap hari. Nah, itu setiap hari kegiatan kita, habit kita setiap hari. Lalu fungsi yang kedua itu yaitu general truth, yaitu kebenaran yang bersifat umum. Seperti apa? Misal seperti fire is hot, api itu panas. Itu kan merupakan sebuah kebenaran yang umum. Itu dari simple present tense, fungsi dari simple present tense. Nah, lalu di dalam simple present tense ini terdapat dua sentence, yaitu ada verbal sentence dan nominal sentence. Yang pertama dulu kita jelasin mengenai verbal sentence, bagaimana pola kalimatnya, bagaimana contohnya supaya kita lebih paham, oh ini masuk dari verbal sentence. Yang pertama adalah verbal sentence. Bisa kita lihat pola kalimatnya. Ketika I, you, we, they menggunakan verb one, itu digunakannya verb one. Dan ketika format kalimatnya negatif dan interrogatif, maka menggunakan do, yaitu auxiliary-nya do. Terus bagi subjeknya he, she, it sama menggunakan verb one, tapi ada catatan lagi di akhir ada akhiran s atau es, yang mana akhiran es ini ketika setelah verb one-nya itu ada berakhiran s atau ch atau sh atau o. Nah, itu menggunakan es. Lalu di dalam he, she, it itu menggunakan does. Yang I, we, they do, dalam he, she, it itu menggunakan does bagi format kalimat negatif dan interrogatif. Supaya lebih paham bagaimana contohnya, kita lihat contoh pertama, example. Yang pertama, you write a letter. Kamu menulis surat. Nah, ini you write, you subjek, write itu verb one, a letter itu merupakan objeknya, yaitu menulis surat. You write a letter. Kenapa nggak menggunakan do? Karena auxiliary do itu digunakan pada negatif. Nah, kita lihat dari negatif, you don't write a letter, atau kita bisa you do not. Nah, kita singkat jadi you don't write a letter. Kamu tidak menulis surat. Nah, auxiliary do itu digunakan pada negatif dan interrogatif. Nah, lanjut kita ke contoh interrogatifnya. Do you write a letter? Apakah kamu menulis sebuah surat? Nah, itu juga menggunakan do. Jadi do, you-nya setelah do, subjek, baru write, verb one, a letter. Nah, gitu. Terus contoh yang kedua, supaya kita paham mengenai akhiran s, akhiran es, yaitu contoh yang pertama, yang kedua, he writes a letter. Dia menulis sebuah surat. Nah, dia laki-laki, he, ada catatan tadi berakhiran s atau es. Nah, ketika dia write, nah dia berakhiran s, he writes, karena ada subjek he, she, it. He writes a letter. Dia menulis sebuah surat. Terus negatifnya he does not atau he doesn't write a letter. Dia tidak menulis sebuah surat. Jadi does, karena auxiliary dari he itu menggunakan does not disingkat jadi doesn't. He doesn't write a letter. Terus letter. Terus yang interrogatif, does he write a letter? Apakah dia menulis sebuah surat? Nah, itu interrogatif. Mungkin dari verbal sentence seperti itu kita ingat bahwa dari verbal sentence menggunakan verb one, subjek verb one, dan auxiliary verb dari negatif sama interrogatif menggunakan do dan does. Kita lanjut ke nominal sentence. Nah, apa sih nominal sentence? Yang tadi yang verbal sentence itu yaitu kata kerjanya itu kata kerja menggunakan kata kerja asli
atau ada aksinya seperti yang tadi write, menulis, terus seperti makan, seperti sleep, dan yang lainnya. Itu verbal sentence. Terus yang kedua, nominal sentence. Nominal sentence itu yang seperti apa? Nah, nominal sentence itu bukan kata kerja atau tidak ada aksinya. Jadi bukan kata kerja asli, tidak ada aksinya, dan itu berhubungan dengan anak. Adjektif, noun, dan adverb. Adjektif itu apa? Adjektif itu kata sifat seperti ganteng, cantik, baik. Terus noun itu kata benda, dan adverb itu kata keterangan. Supaya lebih paham, kita lanjut ke bagaimana format kalimat dari nominal sentence. Nah, dari nominal sentence ini, ketika subjeknya I menggunakan am, to be-nya am. Ketika subjeknya you, we, they menggunakan are. Ketika subjeknya he, she, it itu menggunakan is. Terus dilanjutkan dengan anak, mau itu adjektif, mau itu noun, mau itu adverb, mau itu kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh example. Contoh yang pertama, dari adjektif atau kata sifat. He is handsome. He is, dia itu subjek, he is-nya itu to be, karena kan he, to be-nya is. He is handsome, dia itu ganteng, dia itu tampan. Itu sifat, kata sifat itu merupakan nominal sentence. Bisa juga she is beautiful, terus bisa juga ke baik, ke sifat. Pokoknya apapun yang berbentuk sifat itu masuk ke nominal sentence. He is handsome. Terus dari yang negatif, he is not atau he isn't handsome. Dia tidak ganteng, dia tidak tampan. Terus yang interrogatif, is biasa dibalik, is dulu baru he. Is he handsome? Apakah dia ganteng? Atau kita juga bisa menggunakan why dulu. Why? Mengapa dia ganteng? Atau when? When is he handsome? Kapan sih dia ganteng? Bisa kita tambahin di awal. Itu merupakan dari adjektif. Lalu yang kedua ada noun, kata benda. Bagaimana contoh kata benda? Kita bisa lihat, they are students. They are student, mereka itu merupakan siswa atau kumpulan siswa. They are students. Terus kita masuk, kenapa are? Karena ketika subjeknya they, maka to be-nya itu are. They are students. Terus bagaimana pola dari negatif? They are not atau they aren't students. Mereka itu tidak belajar atau tidak merupakan siswa gitu. Terus yang interrogatif, are they student? Apakah mereka students? Apakah mereka siswa-siswa? Nah, itu dari interrogatif, kalimat tanya. Itu merupakan noun, yaitu kata benda. Lalu yang ketiga ada adverb. Adverb itu kata keterangan. Jadi dalam nominal kan ada adjektif, noun, dan adverb. Adverb itu kata keterangan. Contohnya, example yang positif. We are at the classroom. Kita berada di ruang kelas. We are at the classroom. We subjek, are itu to be, yang mana ketika subjeknya we, maka menggunakan to be are. We are at the classroom. Terus yang negatifnya, we are not atau we aren't at the classroom. Kita tidak berada di classroom. Kita tidak berada di ruang kelas. Yang ketiga yang itu interrogatifnya. Are we at the classroom? Yaitu apakah kita berada di ruang classroom, berada di ruang kelas? Nah, itu merupakan contoh dari adverb, yaitu kata keterangan. Jadi bisa kita simpulkan mengenai simple present tense ini bahwa simple present tense merupakan kalimat yang menyatakan bentuk waktu di masa sekarang. Jadi waktunya itu masa sekarang, seperti makan, terus yang tadi udah dijelasin mengenai write, terus handsome dari nominal. Terus dari simple present tense ini kita ambil benang merah, mempunyai dua fungsi, yaitu habitual or daily activity, sebagai aktivitas kita sehari-hari. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, saya mandi setiap hari, I take a bath every day. Terus yang kedua fungsinya itu sebagai general truth, yaitu sebagai kebenaran sifat umum atau kebenaran yang bersifat umum, seperti fire is hot. Terus dari verbal sentence kita bisa ambil benang merah bahwa dari verbal sentence itu menggunakan verb 1, verb 1, terus ditambah auxiliary verb dari do atau does itu pada kalimat berpola negatif dan berpola interrogatif.
Terus dari nominal sentence kita bisa gunakan to be subjek, terus to be kita menggunakan are and is atau aramis kalau kita bisa menghafal gitu, are and is. I am, you, we, they are, he, she, it, is. Terus ditambah dengan ana yaitu adjective, noun, adverb. Mungkin sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai simple present tense. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Semoga bisa saling bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.